Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai dreambook yang saya buat. Langsung saja, ini adalah cover. Ini coverku yang saya buat, yaitu di sini saya tuliskan bahwa diri saya adalah simple people. Simple people yaitu orang yang simple. Bisa dilihat dari covernya juga sangat simple. Dan saya membuat dreambook ini juga sangat simple. Lanjut ke yang kedua, yaitu tentang profil diri. Saya akan menceritakan sedikit rangkuman dari profil diri yang saya buat. Nama saya Taufik Firman. Itu merupakan nama ganti ya, karena dahulu saya memiliki nama yaitu Muhammad Ilyas. Lalu diganti karena alasan bahwa kata orang tua saya itu bandel, sampai-sampai orang-orang yang mengurus saya waktu kecil hampir nangis semuanya. Dan kata ibu saya juga, saya pernah membuat kakak laki-laki saya menangis karena ketika mengasuh saya dia dilempari oleh batu ABC yang gede itu. Lalu saya lahir di Sumedang pada tanggal 20 Oktober 1999. Nah, umurku yang sekarang ini merupakan umur yang paling tua di angkatan karena seharusnya normalnya gitu 99 itu tahun 99 itu udah dua tingkat dari angkatan sekarang atau satu tingkat dari angkatan sekarang normalnya, tapi saya masih. Banyak orang yang mengatakan bahwa saya itu gap year. Mungkin benar gap year, tapi gap year normal saya itu ketika TK. Baik, riwayat organisasi. Sejak SMP saya mulai aktif berorganisasi, mulai dari pertama kali masuk Paskibra dan juga Pramuka, dan yang paling besar waktu SMP itu menjadi ketua OSIS. Juga memiliki kesempatan untuk LDK, latihan dasar kepemimpinan di Jawa Barat, se-Jawa Barat di Lembang. Itu benar-benar pengalaman saya yang sangat berkesan ketika SMP. Nah, ketika SMA saya mulai membatasi diri mengenai organisasi karena saya rasa saya ingin fokus terhadap pelajaran, dan juga SMA itu hanya mengikuti ekstrakurikuler pramuka, dan itu juga mungkin saya rasa saya kurang aktif di sini, tapi saya mengikutinya. Saya juga mengikuti beberapa kepanitiaan event-event yang bisa dibilang besar oleh di kalangan siswa SMA, seperti LLA Sepulau Jawa, itu lumayan besar. Lalu HUT Semansa juga itu lumayan besar dan juga memerlukan tenaga seperti itu. Lalu selanjutnya hobi saya yaitu dari dulu hingga sekarang yaitu menyanyi dari kelas 4 SD. Saya sudah ditunjuk oleh kepala sekolah kalau nggak salah untuk mengikuti sebuah perlombaan, yaitu lomba pupuh, dimana lomba ini adalah pupuh itu adalah nyanyian Sunda yang dimana ada patokan dan juga aturan-aturan tertentu dalam menyanyinya. Baik, ketika dulu saya memiliki impian yaitu bisa bermain gitar dan juga bisa mengcover lagu-lagu gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah bisa bermain gitar dan juga sudah menjalankan mengcover lagu-lagu yang saya cita-citakan dulu. Dan sampai sekarang alhamdulillah banyak yang berpartisipasi dalam event ini, dalam kebiasaan ini, dalam hobi saya ini, yaitu sudah mencapai 50 requestan yang sudah saya cover di Instagram. Baik, dari SMA saya sudah mulai diajak untuk manggung, dari panggung ke panggung, mulai membiasakan diri, mulai memperbanyak jam terbang supaya bisa menambah
wawasan menambah pengalaman juga, dan juga mengasah nanti untuk terbiasa tampil di depan orang banyak. Selanjutnya yaitu tentang wanita. Nah, di sini saya mencantumkan tentang wanita karena saya memiliki wanita khusus yang saya cita-citakan untuk menjadi pendamping saya nanti, yaitu tipenya yaitu saya cukup menginginkan wanita yang pendiam tapi murah senyum dan juga penurut gitu. Karena kenapa penurut? Karena kalau penurut nantinya insya Allah kita sebagai suami tidak akan keribetan, tidak akan kesusahan mengurus keluarga, karena saking penurutnya kepada suami tidak akan kesusahan gitu, teman-teman. Baik, selanjutnya yaitu mengenai blood type. Nah, di sini saya memiliki tipe darah atau golongan darah O, di mana golongan darah O ini saya sebutkan intinya saja ya, yaitu orangnya sportif, banyak dicintai oleh teman-teman, dan juga bagus untuk dijadikan teman karena orang sportif yang tadi, lalu berjiwa besar, kepemimpinannya juga alami, fleksibel juga orangnya seperti itu. Nah, gangguan kesehatan yang sering dialami oleh tipe golongan darah O ini adalah mengenai pencernaan, itu perut ya, perut, suka sakit perut, nah dan sebagainya. Itu penyakit yang sering diderita oleh golongan darah O, katanya gitu. Tapi benar sih, saya juga banyak banget mengalami hal seperti itu, penyakit seperti itu. Baik, selanjutnya, nah di sini saya juga mengikuti tes kepribadian yang dimana disarankan oleh dosen saya, yaitu saya memiliki kepribadian flegmatis atau damai, di mana intinya adalah introvert, pengamat, dan juga pesimis. Nah, kalau dibacakan ya teman-teman, di sini ada kepribadian yang rendah hati, mudah bergaul, santai, diam, tenang, sabar, baik keseimbangannya, konsisten, cerdas, simpatik, baik hati, menyembunyikan emosi, bahagia, menerima kehidupan serbaguna. Nah, itu masih banyak lagi sebenarnya, tapi saya rangkum mungkin paragraf pertama dapat menggambarkan flegmatis damai ini ya. Lanjut ke selanjutnya, yaitu simbol diri ya. Simbol diri. Nah, di sini saya menyimbolkan diri saya sebagai semut karena saya sadari bahwa saya ini senang bekerja sama, dan kata orang-orang saya ini katanya ramah, dan juga saya suka kalau bertemu itu sangat minimalnya kita saling senyum, dan ketika semut ketika bertemu itu terlihat seperti bersalaman. Jadi saya menggambarkan diri saya sebagai semut seperti itu. Lanjut, tokoh inspirasi. Di sini ada beberapa tokoh yang menginspirasi saya. Yang pertama adalah Agim. Beliau sudah menjadi pendakwah yang luar biasa. Saya mengidolakan beliau karena cara menyampaikan sesuatu itu sangat tenang dan juga nyambung kepada hati saya gitu ya, khususnya. Lalu selanjutnya adalah Sandiaga Uno. Beliau juga orang yang cerdas, bahasanya juga bagus, terus merupakan pembisnis muda. Nah, saya ingin sekali menjadi pembisnis muda sebenarnya. Pembisnis muda dimana sudah sukses gitu sejak muda, di usianya yang sekarang sudah sukses. Selanjutnya adalah seorang pemimpin, yaitu Ridwan Kamil. Saya menyukai pemimpin seperti beliau karena fleksibel, kekinian, dan juga saya melihatnya itu tenang dalam menyikapi sesuatu apapun. Saya senang kepada kepemimpinan beliau. Baik, selanjutnya yaitu Tulus. Saya menyukai karakter suara dari Tulus karena khas dan juga
bagus gitu ya. Baik, selanjutnya ada Muhammad Al-Fatih. Nah, ini juga merupakan sosok yang paling saya idolakan karena saya pernah membaca novelnya dan isinya itu luar biasa. Beliau sudah bisa memimpin sebuah pasukan yang besar yang bisa mengalahkan Konstantinopel, bisa menaklukkan Konstantinopel. Nah, kota ini merupakan kota yang pada zamannya itu susah ditaklukkan karena memiliki pertahanan yang hebat. Tapi seorang pemuda ini berusia 22 tahun sudah bisa menggerakkan, sudah bisa menaklukkan Konstantinopel seperti itu. Dan juga beliau memiliki cita-cita yaitu mewujudkan mimpi Rasulullah menaklukkan Konstantinopel. Yang saya baca mungkin seperti itu. Lanjut, prestasi. Ini merupakan prestasi yang saya ingat ya, yang saya ingat dan selalu saya kenang. Yang pertama yaitu ketika SD saya alhamdulillah dapat perlombaan di provinsi dengan juara kelima. Itu melalui proses penyeleksian dan juga penyaringan di kecamatan, kabupaten seperti itu, sehingga bisa mengikuti perlombaan di provinsi. Yang kedua, pas kelas 5 SD juga menjuarai juara 6, alhamdulillah lumayan ya, alhamdulillah di tingkat provinsi. Itu juara 6 grup pupuh, itu grup pupuh. Yang pertama solo, yang selanjutnya pupuh, yang selanjutnya grup. Baik, yang ketiga adalah juara 3 pupuh. Semakin sini semakin turun ya, karena mungkin perbedaan suara juga. Yang pertama, yang ketika masih kecil saya mungkin memiliki suara yang halus, sekarang sudah berat teman-teman. Baik, selanjutnya yaitu juara 3 musikalisasi puisi tingkat SMA. Ini lumayan ketika itu. Ini juga sangat berharga dan juga banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil dari proses penjuaraan kali ini, karena saya waktu itu ditunjuk oleh guru saya sebagai vokalis dan juga kami bersama-sama selalu melakukan latihan dan juga evaluasi sesudah latihan, dan itu tuh benar-benar kerasa banget prosesnya. Baik, selanjutnya kelebihan dan kekurangan saya tidak akan menjabarkan semuanya ya, tapi di sini secara garis besarnya saja kelebihan saya itu peka terhadap perasaan orang lain, ramah, humoris, percaya diri. Nah, itu sesuai diri saya dan juga survei dari teman-teman yang menilai saya seperti apa. Lalu kekurangannya yaitu kurang motivasi, kurang serius, kadang tertutup dan juga tidak menyukai daging. Ya, itu saya banget. Nah, baik, selanjutnya di sini ada 100 impian yang 100 target dan juga impian, di mana saya ingin impian ini tercapai, namun harus beberapa step by step dari impian pertama sampai 100 itu merupakan dalam satu alur gitu. Harus saya jalani, harus saya coba ciptakan mimpi saya yang 100 ini. Baik, selanjutnya cara mencapai 100 impian, saya rasa semua orang sama memiliki cara yang sama, yaitu intinya kita harus memiliki bekal berupa pengalaman, materi juga, tapi lebih besarnya sih di pengalaman kalau saya rasa. Pengalaman, lalu belajar materi ya, lalu yang paling penting adalah restu dari orang tua. Saya sangat-sangat yakin bahwa ketika suatu cita-cita itu ingin kita capai, salah satu kuncinya adalah meminta restu dan juga doa kepada orang tua. Dan insya Allah, dan juga saya sangat yakin hal ini akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu teman-teman. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, selebihnya mohon maaf, dan segala kekurangannya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.